Masuk Dewan Pendidikan itu Pak Liman, melihat situasi Dewan Pendidikan seperti itu sangat banyak banyak yang harus diselesaikan. Lain pemerataan guru, lain status tanah yang status tanah SD yang dan masih sebagainya. bermasalah. Iya, bermasalah. Pemirsa, Pak Ketua, Ya. tadi sudah banyak yang sudah dibagi diinformasikan dalam masyarakat. Ya. Mudah-mudahan juga masyarakat nanti ada ada proaktifnya masyarakat untuk menggunakan dan juga memfungsikan Dewan Pendidikan nanti hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat tentang masalah, karena persoalan pendidikan tidak hanya yang diceritakan Pak Ketua barusan, itu banyak kan yang belum terinventarisasi dari masyarakat, termasuk urusan BOS tadi itu, bagaimana mungkin itu akan menjadi Pak Ketua menjadi prioritas nanti ya untuk dibicarakan di Dewan Pendidikan begitu. Akhir-akhir ini di medsos ramai Pak Ketua, ada pemotongan BOS sampai sekian, bahkan ada nominalnya, tapi ini benar tidaknya kurang tahu saya, sampai 3, berapa 2,3 apa gimana, saya kurang tahu, tapi ramai di medsos kemarin itu. Nah, Dewan Pendidikan melihat itu mungkin apa saja yang bisa dilakukan, mungkin berharap dari pengaduan tadi itu Pak Ketua ya. Ya, otomatis itu kan Pak Liman, artinya kita serba hati-hati kalau permasalahan itu. Artinya gitu, kalau nggak benar-benar itu kan jadi fitnah. Ya, nah, otomatis kita mengevaluasi. Cuma pesan saya kepada masyarakat, mari kita jangan ramai di luar. Kita sampaikan dengan secara sopan, santun kepada Dewan Pendidikan dengan fakta yang ada. Nah, ini ya. Kadang-kala itu fakta tidak ada, tapi di luar rame. Sandrasan di luar rame. Itu hasilnya nggak ada itu Pak. Nggak ada hasilnya. Malah tambah fitnah yang merajalela kan gitu. Iya. Hoax, Pak Ketua, memang kayaknya memang ini salah satu akun media, akun medsos yang mengatakan memang di Dinas Pendidikan itu dianggap kartel Pak Ketua. Bahkan mohon maaf, bahkan akun yang mempunyai akun ini bilang kartel di Dinas Pendidikan itu, kartel pendidikan itu menengarai, bahkan yakin, bahkan mau berani taruhan bahwa Dewan Pendidikan akan menjadi bagian dari kartel pendidikan. Responnya Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan. Kalau itu sampai terjadi, luar biasa itu pendidikan itu. Nanti memperbaikannya itu mulai dari mana nanti itu sangat tapi saya harapkan mudah-mudahan itu cuma isu di luar gitu ya. Tapi tetap kami akan dengarkan semua masukan dari masyarakat, akan saya sampaikan, karena Dewan Pendidikan ini bukan pengawas tapi bisa mengawasi kan gitu ya. Bisa menyampaikan ini penting untuk ditegaskan ini. Dewan Pendidikan itu sebetulnya bukan pengawas tapi bisa mengawasi. Nah, itu pemirsa. Pak Ketua. Karena memang salah satu fungsinya memang pengawasan. Iya. Karena kalau pengawas itu ke advokasi, bukan bagian kita. Itu ada BPK dan sebagainya. Itu ternyata Pak Ketua. Jadi pesimisme yang muncul di medsos tentang masalah Dewan Pendidikan yang semacam itu, Pak Ketua, responnya adalah mudah-mudahan tidak terjadi, Pak Ketua ya. Mudah-mudahan ya. Dan kalau itu sampai terjadi, semakin kuatlah kartel itu. Kalau itu Pak Ketua. Dan mudah-mudahan tidak Pak Ketua ya. Iya. Karena saya yakin Pak Ketua ini adalah kiai, Pak Ketua ini adalah keluarga pesantren dan macamnya. Kalau bicara urusan relasi Tuhan, relasi dan macamnya lebih paham daripada saya. Dan waktu pansel dulu berjanji. Tidak berjanji kepada pansel, justru saya minta berjanji kepada Yang Maha Kuasa waktu itu untuk melaksanakan tugas yang sebenar-benarnya demi kepentingan bagaimana kemajuan pendidikan kepada bangsa. Insya Allah ya. Itu pemirsa, ini harapan baru, harapan besar untuk masyarakat Bangkalan. Dan Dinas Pendidikan, kartel Dinas Pendidikan penting untuk segera merubah kebiasaannya. Begitu Pak Ketua ya? Betul. Agar ini tidak terus-menerus merugikan masyarakat. Itu pemirsa. Biasa nih saya bicara dengan Pak Ketua, lama nggak ketemu. Ini urusan kangenan. Oke, barangkali Pak Ketua ada terobosan sorban lain
yang belum diceritakan, silakan ceritakan Pak Ketua. Yang jelas pertama kami masuk Dewan Pendidikan itu Pak Liman melihat situasi Dewan Pendidikan seperti itu sangat banyak yang harus diselesaikan. Lain pemerataan guru, lain status tanah yang status tanah SD yang dan masih sebagainya, iya bermasalah. Itu harus dituntaskan. Karena kalau itu dibiarkan terus tetap berjalan. Masalahnya akan terus berlanjut. Berlanjut. Ya. Dulu memang ada kadang-kala itu keluarganya yang punya tanah minta dijadikan pegawai negeri dan sebagainya. Tapi kadang-kala setelah jadi pegawai negeri masih juga dipermasalahkan. Tanah itu. Nah, kalau jadi harus disediakan anggaran untuk status tanah itu dijelaskan. Artinya di sertifikat bahwa itu milik Ya. pemerintah. Dijelaskan statusnya gitu ya. Iya, statusnya itu harus jelas. Itu kita harus menginventarisir semua itu nanti. Ternyata Pak Ketua, Itu persoalan pendidikan ini banyak. Aduh luar biasa. Tapi perlu diingat juga Pak Ketua bahwa fungsi Dewan Pendidikan itu untuk bagaimana memunculkan ini, menjadikan semua persoalan pendidikan itu menjadi sebuah isu utama dan menjadi nantinya untuk masukan dan rekomendasi dari Dewan Pendidikan bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Iya. Itu yang lebih penting. Tapi yang pasti yang menjadi fardhu ain pertama kali meskipun itu bukan kewenangan dan tugas dari Dewan Pendidikan untuk melakukan eksekusi, minimal ini terungkap, ini semua bisa terinventarisasi, bisa transparan dan namanya kan gitu Pak Ketua ya. Iya, betul. Itu mirsa. Ada jalan keluar. Dan merekomendasikan jalan keluar. Iya, rekomendasikan jalan keluar itu. Gitu mirsa. Mudah-mudahan dan juga barangkali mau menyampaikan Pak Ketua, minta bantuan ke masyarakat kerjasamanya, silakan Pak Ketua. Terima kasih. Pertama Dewan Pendidikan memang pertama rapat kita itu sudah punya hakikat semua 11 orang, satu nafas, satu tujuan yaitu satu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini 11 orang sudah setiap rapat saya sampaikan itu. Memang saya sampaikan. Satu nafas, satu tujuan untuk memajukan mutu pendidikan di Bangkalan. Yang kedua, kami mohon dukungannya kepada semua lapisan masyarakat. Marilah kita bantu. Marilah kita jangan berkomunikasi ketika ada masalah saja. Namun komunikasi untuk mendukung Dewan Pendidikan untuk melangkah bagaimana lebih baiknya ya pendidikan itu yang berakhlak, bermoral, yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Karena harapan itu aja dari masyarakat, dukungan, doanya, insya Allah dari latar belakang dari 11 orang itu bermacam-macam dan itu satu tujuan. Dan bisa saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, satu tujuan untuk mutu pendidikan di Bangkalan. Yang cerdas dan sejahtera. Sejahtera itu motonya itu. Saya akan lebih dalami satu lagi Pak Ketua, lagi yang lebih satu gebrakan dan juga terobosan barunya. Untuk pembukaan pengaduan terbukanya itu nanti apa kapal klaster seperti sebagaimana kesepakatan pembentukan zona tadi itu apa tersentral di Dewan Pendidikan di sini Pak Ketua? Begini Pak Lima, ada zona. Saya juga ada 3 orang itu humas, sudah dibentuk gitu. Humas ya. Jadi untuk menjembatani jemput bola kita dengan zona itu. Jadi informasi itu bisa lewat zona kita sampaikan. Bisa langsung ke kantor. Memang sementara ini karena COVID, terus terang karena COVID sekarang Diknas ditutup karena ada COVID dan sebagainya. Pak Insya Allah nanti efektifnya mungkin mulai Februari atau apa. Terus yang perlu digarisbawahi, ya kata Pak Aliman, Pak Rato aja lagi kabupaten kan gitu ya, operasional dan mobil operasional belum ada ya akhirnya. Ya kita bagaimana yang jelas harus jalan gitu. Memaksimalkan keadaan yang ada. Yang jelas harus jalan. Itu ya. Pak Ketua, Anda maksudnya oke, berarti efektivitasnya zona itu juga menjadi bagian dari melengkapi untuk jemput bola, gitu ya. Sekarang ini kan sebetulnya sudah musim digital Pak Ketua. Apa tidak terpikirkan untuk membuka sebuah website atau email atau WA atau apa saja yang berbentuk digital dan itu menjadikan pusat pengaduan agar masyarakat di samping memang pandemi tidak bisa datang ke kantor kan bisa lewat dari rumahnya masing-masing untuk menceritakan tentang masalah persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Insya Allah itu sudah ada pemikiran dari teman-teman gitu ya.
Insya Allah. Kan anggarannya belum ada, pakai apa? Iya belum ada. Pakai apa? Pakai pribadi. Oh gitu ya? Iya, betul kan. Artinya yang jelas nanti ada dulu. Ya, zona itu berjalan itu dulu Pak Aliman. Dan evaluasi semua permasalahan kita kumpulkan semua, nanti kita pecahkan gimana jalan keluarnya. Yaitu pesan saya, marilah kita lewat Dewan Pendidikan kalau memang itu perlu. Masyarakat jangan, artinya rame di luar tapi bukti dan tidak ada kadang-kala itu ya. Betul. Nggak ada gunanya rame di luar, demo dan sebagainya, kan nggak perlu. Kalau tidak ada buktinya. Nggak ada bukti. Jadi dalam konteks ini Dewan Pendidikan siap untuk bagaimana mengurai persoalan itu kalau betul-betul sesuai dengan buktinya dan ada faktanya dan semacamnya. Insya Allah itu kita pemirsa, dengan keterbatasan anggaran yang ada tekad yang saya lihat dari Pak Ketua dan Dewan Pendidikan yang lain mungkin ya, anggota Dewan Pendidikan lain untuk membuka pusat pengaduan pelayanan pendidikan atau pusat pengaduan tentang persoalan pendidikan atau entah apa namanya. Dan itu di samping memang membuka itu secara publik, juga membentuk zona pada setiap sudah ada ya, siapa-siapa di zona ini, semua itu fungsinya adalah untuk menjemput itu semua. Menjemput evaluasi suatu masukan dari masyarakat. Dan itu nanti kalau sudah terkumpul persoalan-persoalannya akan dirapatkan di Dewan Pendidikan sini dan bagaimana rekomendasinya jalan keluarnya gitu Pak Ketua ya. Iya. Terus tidak Pak Aliman, perlu saya sampaikan karena ini adalah anggota baru semua. Kita pasti melakukan suatu perbandingan ke daerah lain, bagaimana Dewan Pendidikan di daerah lain itu ya kalau ada dana nanti itu. Karena kemarin belum apa-apa munculnya kok studi banding gitu loh. Kok studi banding lebih dulu muncul itu. Program aja belum kan gitu. Tapi itu pasti dilakukan karena untuk memperbandingkan Dewan Pendidikan yang maju dengan kita itu sebagai ilmu nanti. Ya. Meskipun sebetulnya sekarang Pak Ketua rajin-rajin lah, apalagi anggarannya sudah habis di honor. Rajin-rajinnya untuk googling tentang bagaimana membangun sebuah institusi Dewan Pendidikan yang lebih kuat dan efektif Pak Ketua. Tapi yang penting sebetulnya Pak Ketua, kalau urusan itunya itu sebetulnya nggak begitu yang penting itu komitmennya Pak Ketua. Dan selalu ingat janjinya aja dulu. Kalau sudah ingat janji waktu di Pansel, insya Allah meskipun keterbatasan anggaran, meskipun kemampuan, pasti ada jalan Pak Ketua. Insya Allah. Yakin itu ya. Nah, kalau itu kan kayak saya yang jadi kiai. Oke Pak Ketua, sebelum selesai karena ini catat pemirsa sandasan bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk dalam waktu tidak lama, insya Allah Februari Ketua ya. Insya Allah mulai efektif COVID ini karena keadaan COVID ini insya Allah ya. Meskipun keterbatasan anggarannya 400 dan itu habis di honor, nekat dan bertekad untuk membuka pusat pengaduan publik dan juga menyiapkan anggotanya untuk jemput bola di 3 zonasi. Insya Allah. 3 zonasi. Catat itu pemirsa, dan itu adalah janji yang ketiga kalinya. Dan kalau dulu saya hanya menyaksikan dan sekarang publik Bangkalan yang menyaksikan. Insya Allah mudah-mudahan ini segera terwujud Pak Ketua ya. Insya Allah. Atau sebelum kita selesai, barangkali ada hal yang mau disampaikan lagi Pak Ketua dan yang mau ditegaskan lagi tentang persoalan Dewan Pendidikan ke depan. Silakan Pak Ketua sebelum kita selesai. Terima kasih kepada Pak Aliman dan saya sangat bersyukur sekali kita bisa atemoh nang sanrasan sekalian kangenan sama Pak Aliman. Memang ini di KI bersama saya, di DPR bersama saya, ini di LSM ya juga bersama saya itu. Iya. Harapan saya kepada masyarakat, marilah kita ingin minta dukungannya dan doanya, mudah-mudahan Dewan Pendidikan ini bisa melaksanakan amanat yang begitu berat. Amin. Tapi insya Allah dengan niatan untuk memajukan mutu pendidikan di Bangkalan, insya Allah dengan seizin Allah, insya Allah kita bisa bekerja dengan baik. Marilah kita cari jalan keluar yang baik, yang semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu tidak ada perlunya apabila rame tapi tidak ada jalan keluar. Dan dukungannya juga kepada pemerintah, kepada DPRD, marilah kita bantu untuk artinya kebutuhan-kebutuhan Dewan Pendidikan ini. Insya Allah ini amanat semua insya Allah.
Karena tanpa itu, kata Pak Aliman, Pak Rato saya keleng-lengan se-Kabupaten Bengkalan setiap hari kan tidak mungkin habis dengan honor. Lah barangkali nanti di PAK dan sebagainya kita bisa memprogram, bisa didukung oleh DPR, Pak Bupati, otomatis itu tentang pertanggungjawaban kita nanti kepada Pak Bupati karena anggaran dari APBD. Terima kasih, barangkali ini sekali lagi kami mohon doanya, mudah-mudahan 11 orang ini bisa bekerja dengan maksimal untuk memajukan pendidikan di Bangkalan. Oke. Makasih Pak Ketua ya, Ya, terima kasih. atas kesediaannya hadir di Sandasan. Oh iya, dan terima kasih kepada Pak Aliman yang sudah mengundang Sanrasan. Mudah-mudahan ini tidak satu kali, nanti bisa berdialog lagi dan bisa lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sandasan, demikian hasil bincang santai dan sacan dengan Pak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang baru dilantik saja. Mudah-mudahan keberadaannya betul-betul berfungsi dan difungsikan. Mudah-mudahan keberadaannya betul-betul bisa bekerja dan kinerjanya bisa membuat Dewan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan lebih bagus dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat Bangkalan. Dan isu yang selama ini ada di pendidikan, pengelolaan pendidikan yang dianggap kartel dan macamnya bisa terurai dengan keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Perlu dicatat lagi, masyarakat Bangkalan yang tahu, yang mengerti, yang punya data dan fakta tentang masalah persoalan pendidikan, jangan ragu-ragu untuk datang dan juga diadukan kepada Dewan Pendidikan. Kalau nanti fasilitasnya sudah diumumkan, mudah-mudahan diumumkan lewat Sandasan dan juga Lingkar Jatim, silakan gunakan sarana itu untuk mengadukan persoalan-persoalan yang diketahui tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.